Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama saat ini kita akan kembali lagi datang ke rumah Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan begitu besar buat kita. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersama nyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, kasih setia. Haleluya. Di dalam hidupku ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Naikkan pujian kita. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang termegah Tuhan. Haleluya. 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 Mari naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Engkau baik di dalam hidup kami. Haleluya. 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 Syukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Sungguh Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Nah, sebentar kami akan memuji-muji namamu, meluhurkan, mengagungkan, menyembah namamu. Urapi kami semua dengan urapan yang baru, sehingga pujian kami naik ke hadirat-Mu yang kudus. Untuk jemaat-Mu yang belum nampak hadir, pimpin mereka ke tempat ini, agar mereka bersama-sama dapat memuji nama Tuhan. Kami menyerahkan komponen pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Pemain musik, WL Singer, urapi dengan orang yang baru, sehingga mereka akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Mari berikan salam yang terbaik untuk saudara kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Sungguh besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena begitu dalam kasih Tuhan akan kita. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya
kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Siapa saudara? Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Nah, oh, 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 Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Amin saudara. Mari saat ini saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita sebab Tuhan Maha besar. Haleluya. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari bersama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Katakan Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari bersama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus, nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus, nama di atas
segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, saudara. Amin. Amin. Tak terbatas kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu buat kami, Tuhan. Mari bersama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama nyatakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib buat kami, Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan. Syukur kepada-Mu, Tuhan. Saat ini kami nyatakan bahwa Engkau-lah satu-satunya Tuhan di hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus di dalam hidup kami. Mari saat ini kita akan persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bawa yang terbaik dari dalam hidup kita. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Dalam segala keadaan
waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri iman dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, tetap Yesus di hidup kami. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu di hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
bersyukur Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Mu pada kami Tuhan. Kasih-Nya Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan atas urapan-Mu saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selamanya di dalam hidup kami. Kami akan menyatakan sekali Engkau tetap Engkau selama hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini hadirat-Mu, urapan-Mu Tuhan telah Kucurahkan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan biarkan kami Tuhan untuk duduk tenang Tuhan mendengarkan firman-Mu, agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi pelita kami dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan apabila Tuhan saat ini ada kuasa yang bukan dari Engkau, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah hanya kuasa-Mu saja yang berkuasa. Kami bersyukur Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali saudara. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, dan nanti ada penyerahan anak ya. Setelah ini ada penyerahan anak. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita mengacu kepada pernyataan Paulus yang ada di Kisah Para Rasul. Dan kalau kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi baik di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah saudaraku yang saya kasih, satu hal yang perlu kita ketahui, Tuhan panggil kita bukan hanya menjadi orang biasa. Ya, jadi ini yang kita perhatikan, tetapi Tuhan ingin saudara menjadi saksi di tengah dunia ini. Saudara, ini penting sekali ya. Di tengah dunia ini kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Untuk itu mari kita akan baca terlebih dulu dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Yaitu Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Demikianlah bunyinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sudah ketemu semua, perhatikan ayat firman Tuhan yang ada di Matius pasal ke-10 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, ayat yang disampaikan Tuhan begitu tegas sekali ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti
seperti merpati. Saudara, Tuhan berkata kepada saudara, ini saudara diutus ya, ini perhatikan sekali. Jadi kehadiran saudara di gereja menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar menerima berkat ya, bukan sekedar saudara menerima berkat daripada Tuhan, tapi ada tujuan utama, yaitu menjadi saksi. Aku mengutus kamu ke tengah dunia ini. Bagi apa? Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dalam Lukas 10:13 juga begitu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, kita akan lihat dua karakter daripada binatang ini ya. Dua karakter binatang ini, perhatikan betul. Ini kalau saudara nggak nyimak betul, nggak ngerti maksud firman Tuhan. Domba adalah salah satu binatang yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Jadi ambunnya itu tajam sekali. Mungkin anjing punya penciuman tajam, tapi domba lebih tajam lagi. Dan domba itu memakai penciumannya selain untuk mengenali anak-anaknya dan mencari pasangan. Jadi kenal betul anaknya itu di mana, pasangannya di mana, paham si domba ini. Saudara, kita melihat juga mendeteksi adanya bahaya yang sedang mengancam. Jadi domba tahu, oh ada beruang, ada singa, tahu. Saudara, ini domba. Domba itu seperti itu. Ya, domba itu binatang yang nurut ya, hatinya baik, saudara. Dan gampang hilang. Nah, itu domba itu gampang hilang. Kalau ndak ada yang menggembalakan, ndak ada yang mengangon, yang angon si domba-domba ini, domba-domba itu hilang. Nah, ini gambaran saudara ya, seperti domba yang diutus di tengah serigala. Saudaraku yang saya kasih, ketika domba menyium adanya binatang buas dan di sekitarnya, maka kawanan domba menjadi sangat gelisah dan takut karena adanya bahaya yang sedang mengancam keselamatan mereka. Jadi kalau perhatikan ya, saya melajari dua binatang ini ya, saya pelajari, saya buka buku, saya buka alternatif jalan, ternyata domba itu seperti itu, penciumannya tajam dan dia sangat peka sekali terhadap apa? Terhadap bahaya. Terhadap bahaya. Jadi kalau ada binatang buas yang akan menerkam, dia sudah tahu. Itu sebabnya saudaraku, kita melihat di sini ketika ia mencium adanya bahaya yang mengancam keselamatannya, maka si domba ini gelisah ya, bingung. Padahal mungkin apa ya, pengembalanya nggak tahu, tapi domba tahu. Karena apa? Dia punya penciuman yang sangat tajam. Saudaraku yang saya kasih, maka secara teori seekor domba yang berada di tengah-tengah binatang buas dan ia berada di posisi yang sangat lemah dan tiada berdaya, kemungkinan besar ia akan menjadi sasaran empuk para musuhnya. Tetapi firman Tuhan berkata, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Kita akan perhatikan nanti ya. Jadi kedudukan kita, posisi kita itu bagaimana, saudara? Jadi saudara diselamatkan jadi anak Tuhan, gandol Yesus, saudara-saudara senang. Tapi kita lihat ada ayat firman Tuhan, kamu dikirim di tengah-tengah gerombolan serigala. Inilah keberadaan saudara dan saya dalam dunia ini. Dunia serigala itu apa, saudara? Serigala banyak hamba Tuhan ya,
kalau kita mendengar serigala itu suatu keadaan yang menyeramkan, yang mengancam, yang membunuh, yang membinasakan, yang menakutkan. Jadi keberadaan saudara dilempar ke sana, dimasukkan ke sana, dan saudara hidup di dalam kumpulan orang-orang yang membahayakan, yang sangat berasa menderita. Saudara, mungkin saudara berdoa, aku pengen senang dan sebagainya. Tapi firman Tuhan ingat, kamu dikirim ke tengah-tengah serigala. Kita melihat saudara, serigala adalah gambaran keganasan dunia yang dipenuhi oleh orang-orang yang berlaku jahat dan hidup dalam kepalsuan. Mereka sering menyamar seperti domba, walau sesungguhnya mereka adalah serigala-serigala yang buas. Saudara, jadi keberadaan serigala-serigala yang ada dalam dunia ini, saudara, sekalipun mereka baik ya, sekalipun mereka, tapi ada hal-hal, ada orang-orang keberadaannya seperti serigala yang membunuh, yang membinasakan. Jadi yang saya lihat ya, kiasan dari ayat ini bahwa orang percaya dikirim ke suatu tempat di lingkungan serigala-serigala dunia, dan itu serigala itu membunuh. Saudara, lalu saya coba mengapa ayat ini berkata ke tengah serigala, dan sering saya dengar dari hamba-hamba Tuhan senior saya yang mengatakan dengan bahwa serigala itu keganasan dunia, pengaruh dunia yang membuat kita menderita, yang membuat kita susah, yang membuat kita sedih. Itu gambaran serigala-serigala dunia ini, pengaruh-pengaruh jahat yang coba membawa kita masuk ke dalamnya. Saudara, itu gambaran yang selama ini saya dengar. Tapi ternyata saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya memang hamba Tuhan menceritakan, mengisahkan bahwa serigala itu jahat. Saudara lihat dalam film itu, serigala itu ganas, saudara-saudara. Tapi saya nggak terima ya. Saya melihat, mau saya cuma ganas saja, hanya pungan jahat saja. Nah, saudaraku yang saya kasih, serigala, alam liar, kepemimpinan dan prinsip hidup merupakan 4 elemen yang saling berkaitan erat. Serigala memiliki hierarki sosial yang ketat. Saudara, alam liar menawarkan tantangan kehidupan yang keras. Kepemimpinan dalam kawanan serigala menuntut kepatuhan prinsip hidup, menentukan keberhasilan serigala dalam bertahan hidup. Saudaraku yang saya kasih, ternyata ya ini saya tidak lihat ganasnya dulu ya. Ternyata di tubuh serigala ya, serigala hewan yang seringkali dilambangkan dengan keganasan sebenarnya menyimpan filosofi hidup yang menarik untuk dikaji, yang menarik untuk kita pelajari. Walaupun itu kata orang hanya garis bawahi kita 1 poin aja, yaitu ganas. Saudara, jauh dari citra predator tunggal yang haus darah, serigala hidup dalam kelompok yang disebut kawanan dengan struktur sosial yang kompleks dan sistem kepemimpinan yang tegas. Kehidupan mereka menunjukkan nilai-nilai seperti kesetiaan, kerjasama, dan kepemimpinan yang teguh sebagai kunci keberhasilan dalam bertahan hidup di alam liar dan penuh dengan tantangan. Oh saudaraku yang saya kasih, ternyata dari apa? Dari itu apa ya Tuhan? Cuma hanya ganas. Serigala kalau mulai berburu dengan binatang buruannya, saudara, tidak pernah lepas ya, pasti kena. Ternyata di sini saya melihat
Salah satu filosofinya yaitu setia. Serigala itu setia, merupakan pilar utama untuk dalam kehidupan kawanan serigala. Serigala itu setia ternyata. Saya perhatikan saudara, ikatan antar kawanan sangat kuat, terjalin melalui interaksi sosial yang intensif dan berlangsung sepanjang hidup mereka. Mereka saling melindungi, saling membantu, dan saling berbagi sumber daya. Kesetiaan ini bukan hanya terbatas pada pasangan kawin, tetapi juga meliputi semua anggota kawanan, termasuk anak-anak dan serigala lainnya yang lebih tua atau lemah. Saya kaget saudara, setelah membaca filosofi dari serigala ini, yang katanya terkenal ganas, yang terkenal saudara berani. Ternyata dari kehidupan serigala ini ada sisi yang perlu kita pelajari, ya. Kita tinggalkan dulu yang jahatnya. Tapi kita pelajari apa filosofinya. Ternyata serigala itu setia. Saudara, ini ya setia bukan hanya setia kepada ya satu poin, satu sasaran, enggak. Setia kepada pasangannya, kepada istrinya setia, kepada anak-anaknya, kepada kelompoknya, kepada serigala yang tua. Ini sangat setia sekali, saya perhatikan. Saya baca filosofinya, ternyata ada baiknya juga ya. Saudara, ini yang perlu kita pelajari. Setia, ya. Setia kawan, ini serigala. Matu daerah kalau saudara lihat film serigala, tidak pernah serigala itu cuma satu, mesti banyak. Serigala itu banyak sekali. Ternyata mereka saling membantu satu dengan yang lain. Lek mangan siji, mangan kabeh, ya. Lek enggak mangan siji, yo enggak mangan kabeh. Saudara, saling memperhatikan satu dengan, bahkan anak-anak mereka pun diperhatikan walaupun bukan induknya, walaupun bukan ibunya. Wah, ini hebat untuk kita pelajari ya. Manusia belajar dari sana ya. Ternyata seperti itu, saudara, yang dilakukan kekuatan kesetiaan kebersamaan ini luar biasa. Ya, saya enggak melihat aku kirim kamu di tengah-tengah serigala, saudara. Tetapi saya melihat dulu teosofinya dulu, yang ternyata serigala itu salah satunya adalah setia. Kesetiaan ini terlihat jelas dalam cara mereka membesarkan anak-anaknya. Semua anggota kawanan berpartisipasi dalam perawatan anak serigala, dari memberi makan hingga melindungi mereka dari ancaman. Kesetiaan ini juga terlihat dalam cara mereka saling membantu saat berburu atau mempertahankan wilayah mereka. Luar biasa, saudara. Coba kita perhatikan, adakah di antara kita seperti setia? Ya. Kita kawanan kelompok kecil dalam gereja utusan Pantekosta Alfa Omega Wonosobo, tidak banyak, saudara. Tapi kesetiaannya apakah? Atau masing-masing, atau pribadi, ya, atau pribadi menguntungkan diri sendiri, saudara. Tetapi kita lihat kesetiaan yang dimiliki oleh serigala ini hebat, ya. Dari memelihara anak-anaknya kalau dipelihara, saudara. Walaupun bukan induknya, dipelihara, diperhatikan. Yang anak diperhatikan, yang tua juga diperhatikan, saudara. Jadi kekuatan di dalam kebersamaan ini luar biasa sekali serigala ini. Saya bilang begini, mengapa hamba Tuhan kalau khotbah cuma serigala yang ditampilkan, tapi kok tidak ditampilkan filosofinya serigala itu apa?
Saya penasaran, saya cari, saya baca, ya buka lagi, baca. Ternyata salah satunya serigala itu setia, saudara. Berburu merupakan aktivitas sangat penting bagi serigala. Mereka tidak berburu sendiri, melainkan bekerja sama dalam kawanan. Kerjasama ini melibatkan strategi dan tahapan yang terorganisasi, ya, terkoordinasi dengan baik. Mulai dari mengepung mangsa hingga membunuh dan membagi hasilnya. Coba ini binatang ya, ini serigala sampai dapat buruan serigala ini bagi. Jadi tidak dimakan sendiri. Wah, maka itu serigala kalau berburu tidak mau binatang kecil-kecil yang diburu, tidak mau. Dia memburu yaitu menangkap buffalo, artinya apa? Banteng, bison. Itu yang diserang. Besarnya mungkin berkali-kali lipat dengan tubuh siapa? Dengan tubuh serigala. Tapi itu cara serigala diserbu, diserang. Jadi tidak ada seorang. Saya melihat baru di sini saya mendapat jawabannya. Keberhasilan dalam berburu tergantung pada kerjasama yang efektif antara semua anggota kawanan. Jadi keberhasilannya untuk menundukkan seekor bison, saudara, bukan hanya sendiri, tapi kerjasama satu dengan yang lain, mengepung bison itu, akhirnya diterkam si bison itu. Mengajarkan kepada kita, ya dalam segala hal, ya kita bikin tim, bekerja. Maka itu doakan, ini sudah saya umumkan majelis kepada saudara. Nah, saudara perhatikan itu, dan saya ingin nanti majelis yang saya bentuk, ya ini merupakan teamwork, maksudnya sebuah tim mengerjakan, ada banyak pekerjaan tapi dikerjakan saudara masing-masing, ada pekerjaannya masing-masing, saudara, sehingga pekerjaan itu bisa dapat diselesaikan bersama, saudara. Jadi kita melihat kerjasama bukan hanya terlihat dalam berburu, mereka juga bekerjasama dalam mempertahankan wilayahnya, karena dari kawan lain atau predator lainnya mereka akan bersatu untuk melindungi kawanan mereka dari ancaman manapun. Kita melihat ini dilakukan oleh serigala. Maka itu kalau orang ketemu serigala di hutan takut, saudara. Pemburu pun takut. Kenapa? Ternyata bukan satu orang, bukan hanya satu ekor maksud saya, tetapi berekor-ekor, mungkin banyak, menyerbu, menyerang sampai buruannya itu tertangkap. Ini filosofinya daripada serigala, kesetiaan yang luar biasa, kerjasama yang luar biasa itu ditunjukkan kepada serigala. Dia tidak pernah sendiri bekerja, dibantu yang lain membantu, dapat hasilnya juga didom, ya tidak tahu ngedemi apa, tapi yang jelas mereka tidak tengkar, saudara, tidak bertengkar, hasilnya itu tidak bertengkar. Beda dengan anjing, ya. Saya perhatikan karakter anjing itu, oh jangankan dibagi, dicedeknya benger kok, itu anjing. Tapi serigala tidak. Serigala malah apa? Yang diajak bersama-sama bekerja, berburu itu, saudara. Mereka berkumpul membagi yaitu hasil buruan itu. Wah, luar biasanya. Ini yang saya tidak tahu selama ini. Yang saya dengar, informasinya yang saya dapat cuman serigala itu ganas, serigala itu jahat, serigala itu membunuh. Tetapi ada filosofinya yang benar-benar saya jadi kagum. Kawan serigala memiliki struktur sosial yang hierarkis. Pasangan yaitu serigala jantan dan betina yang dominan memimpin kawanan. Mereka memiliki hak utama untuk kawin dan menentukan arah pergerakan kawanan. Meskipun dominan pasangan
bukanlah pemimpin yang otoriter. Ternyata dari sini saya pelajari lagi. Ternyata serigala itu kalau punya pasangan ya setia, satu sampai mati. Kok saya lihat teosofinya kok seperti ini ya. Ternyata serigala kalau dia punya pasangan, yoiku pasangannya yang dia gunakan seluruh hidup. Ini pelajaran ya, kita belajar dari serigala ya. Hidup untuk apa? Untuk kita setia pada pasangan. Maka itu ini penting sekali ya dalam hidup Kristen, setia pada pasangan, saudara. Ini serigala ya. Ini serigala ini setia, bahkan mungkin sampai mati ya. Kita melihat serigala punya keadaannya seperti itu. Sekalipun mereka dinilai jahat, tapi dia ada segi-segi baiknya, yaitu ternyata setia sampai mati. Setia sampai mati. Saudara, ini serigala. Saudara perhatikan. Kita melihat serigala memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesetiaan, kerjasama, dan kepemimpinan yang teguh dalam kehidupan. Prinsip ini bukan hanya berlaku bagi serigala, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kita belajar dari sana ya. Setia terhadap pasangan, setia terhadap anak, bekerja sama, saling membantu satu dengan yang lain. Ini sebenarnya kalau saya lihat seperti itu gereja mula-mula seperti itu. Dalam Kisah Para Rasul, saling membantu satu dengan yang lain, milikmu milikku. Kalau saudara baca, iki milikku, iki juga milikmu, milikku milikmu, milikmu milikku, bukan milikku milikku dewe, milikmu milikku, bukan seperti itu ya. Kita melihat sekarang ini, jadi kesetiaan yang ditunjukkan kepada serigala inilah, saudara, membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan orang-orang terdekat kita, menghargai komitmen dan menjaga janji. Orang Kristen kalau janji harus ditepati loh ya. Janji apa? Lek gak iso nepati, lebih baik ndak usah janji ya. Ojo titik-titik. Apalagi saya nggak suka dengan kata sumpah ya. Orang Kristen tidak perlu pakai kata sumpah ya. Demi surga, demi langit, demi bumi dan sebagainya, tidak perlu. Berjanji. Orang Kristen dalam saya berjanji ya. Tapi jangan orang yang mudah janji, gampang janji, tapi gak iso nepati, gak iso ngelakoni. Saudara, ini cuma janji. Misalnya kalau saudara janji dengan seseorang, saudara harus lakukan apapun masalahnya. Satu kali saat saya janji dengan orang yang agak jauh di tempatnya, ya nanti sore saya akan datang. Janji, nanti sore saya akan datang ya. Saudara, dan pada waktu saya pulang ke rumah, tubuh saya itu lelah sekali, tubuh saya itu capek sekali ya. Rasanya tidak memungkinkan saya datang ke sana, ke tempat orang itu. Tapi saya ini ya, wong Kristen itu kena janji itu iso ditepati, aja janji tinggal janji ya. Saudara, saya coba geledak sejenak. Setelah itu istri saya, mau kemana Pak? Aku janji sampai wong, aku mau ngomong-ngomong. Orang itu perlu omongan saya, dia perlu nasihat saya, sekalipun mungkin saya capek sampean, mbok sesuk ae bergembala enggak, karena ini saya janji ya. Mungkin dia membutuhkan saya. Sudah saya ganti baju ya, ganti celana, saudara, pakai pakaian pantas, saya keluar, saya buka pintu mobil, lalu saya saya starter mobil, saya keluar, saudara, udah ke tempat di mana yang saya janji itu ada. Ternyata saudara benar, orang ini nunggu betul, dia siapkan apa-apa
ya disiapkan apa duh, sama kok repot saja, ndak usah gini-gini mas gitu, kok repot banget gini, kok sampai nyiapkan ini dan semuanya. Ternyata dia pengen ngomong-ngomong banyak, hampir 2 jam dia ngomong-ngomong, bisa memberikan solusi, jalan petunjuknya, jalan keluarnya. Kamu disikuti ya. Setelah saya pulang dari tempatnya, tangan saya dipegang, nangis orangnya. Karena apa? Saya lihat dia perlu kekuatan, bukan dana, bukan sumbangan, tetapi banyak kata-kata yang membangun orang ini. Janji. Jadi kalau janji jangan pernah kita janji itu jangan sampai ya. Dieling. Lek janji apa ya aku janji. Kadang-kadang dalam hati aku hari ini janji apa? Oh saya tidak ketemu wong, berarti saya tidak ada janji. Saudara, saya tidak akan ada orang janji gede muluk-muluk, pokoknya aku teko, yakin jam sekian aku teko. Datang jeketek gak teko. Saudara, di samping menyakitkan orang yang kita janjiin itu, dia kecewa, dia merasa wong janji-janji tok ini. Wah, itu saya jaga betul. Kenapa? Bukan hanya kedudukan saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, tetapi orang kan kalau janji yo dilakukan. Sekalipun berat, capek, jauh, melangkahkan kaki saudara untuk melakukan janji. Itu apa ya? Itu serigala. Dia setia pada pasangannya, saling menolong, saling membantu. Ini serigala. Dan masih ada banyak yang lain. Nah, kalau dia berburu lah, mungkin ini yang bikin banyak hamba Tuhan menerjemahkan serigala seperti itu. Ini kalau dia berburu, ngincer sing jenenge apa, buruannya ndak akan bisa lepas. Berjam-jam, bahkan berhari-hari. Saudara, kalau dia akan berburu ini, binatang ini diincar sampai kena. Ya. Dia sabar untuk menunggu, dia sabar untuk menanti sampai musuhnya itu lena, buruannya itu lena, baru diserbu. Oleh sebab itu kata teosofi itu, serigala itu tidak pernah tidak berhasil, pasti berhasil dalam perburuannya. Saudara, kita melihat kalau singa, saya lihat di flora fauna itu, wis gak kecekel wis, singa kan gitu. Serigala tidak, sejauh mana dan sejauhnya gimana tetap dikejar. Itu serigala. Maka itu para pemburu takut kalau ketemu namanya serigala. Walaupun kelihatan satu, ternyata di belakangnya itu banyak. Setia kawannya luar biasa, saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan. Tadi saya katakan walaupun bukan anaknya. Kalau yang lain, binatang yang lainnya bukan anaknya, isunya diusir-usir ya. Tapi kalau serigala ini tidak, dibantu. Ini bukan anaknya. Oh, ini anaknya temannya dia, diperhatikan. Saudaraku yang saya kasih, itu salah satu filosofi yang ada pada serigala. Serigala merupakan hewan yang digolongkan sebagai predator puncak rantai makanan. Meski berkerabat dengan anjing, serigala merupakan hewan liar yang sulit dan untuk dijadikan hewan peliharaan. Meski demikian, serigala juga dapat memberikan banyak pelajaran bagi manusia. Serigala itu nggak iso dipelihara, nggak iso dinasehati. Saya pernah dulu di Pandigiling, saya punya anjing ya, anjing gereja, namanya itu Tosca. Saudara perhatikan, anjing sudah bertahun-tahun ikut, tapi tidak pernah lulut, saudara.
cuman di kamar. Soalnya yang punya pun dijegoki. Jadi ngeri tuh. Akhirnya saya bilang, ini jahat ini. Anjing ini jahat ini. Nggak sanggup aku lagi ngoni kau ini. Loh ya apa? Lah buat dipateni ae. Saya bilang, jahatnya Bu, namanya Tosca. Karena saya lihat ini keturunan Ajak. Ajak itu serigala. Oh pantas saya bilang gitu. Bawanya itu mesti harus direkodoyo supaya dia lemah tuh gimana. Saudara baru dikasihkan orang. Namanya Tosca, gede saudara. Tapi bodinya bagus. Ya ini anjing bodinya bagus itu. Tosca saya punya itu. Nah, rupanya seperti ini. Dia punya apa? Punya kesehatan yang luar biasa sekali. Jadi ini kebaikan dari serigala itu. Tapi firman Tuhan berkata apa tadi? Ya kita lihat dulu. Kita lihat. Ya. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang saya lihat adalah kalau dia ganas. Jadi kalau domba-domba seperti binatang dungu gitu ya. Tapi penciumannya sangat tajam. Kalau masuk ke sana pasti mati. Kalau masuk ke kumpulan serigala pasti mati, tidak hidup. Jadi sangat rentan sekali. Nah, domba ini dibayangkan saudara, gambaran saudara. Saudara dalam dunia ini, saudara hidup di tengah-tengah keadaan situasi seperti segala dunia. Ganas, ya, pengaruh jahat. Banyak orang-orang jahat yang kita orang yang diajari firman Tuhan. Ya. Itu bolehlah saudara bergaul dengan orang dunia. Pengaruhi mereka dengan pengaruhmu. Ojo pengaruhmu kena ya. Kebanyakan orang Kristen kumpul-kumpul boleh, tapi jangan sampai kamu dipengaruhinya. Jahat saudara. Itu bisa dimampu saja. Saya berkumpul di mana saja, baik itu tukang cat, baik itu tukang mesin, baik itu ngapa. Saya berkumpul. Ketoke aku pendeta, tapi saya banyak memberikan masukan pada orang-orang itu. Sampai sekarang ini saudara. Ya ini yang jelas orangnya sudah almarhum. Kalau dia panggil saya itu Abah Meduro, tukang cat gitu. Sampai sekarang ini ya, ibunya, anak-anaknya, saya enggak tetap menghargai saya. Dia mendengar suara saya. Sampai saya kemarin bilang gini, Sen, pindah pacar durung nggak mau. Sampun om, kapan yang menjaluk? Gih, dalam waktu dekat. Sampai mungkin derek om gih. Padahal dia orang Islam. Saya menderek gih, ganti ini bapak. Ganti ini bapak Meduro yang sudah meninggal itu. Iya, tapi lek jaluk ya omongo. Dinoku Selasa iku ana dina rapat, ya ana ibadah. Terus Jumat, terus Sabtu, terus Minggu esuk. Sing kosong Senin, Rebo itu kosong aku. Nggih Om, mangke kula milih Senin apa Rebo. Ya puji Tuhan. Sama begitu. Jadi ya ngelamar di sini, ngelamarnya di Jombang sana. Jadi bukan daerah Kediri. Teng Jombang lo Om. Ya wis ning Jombang enggak apa-apa, aku melu. Tak terno awakmu. Ganti ini bapakmu. Saudara. Jadi jangan sampai pengaruh itu menguasai kita luar. Jangan ikut-ikutan, wah mengikuti tren dunia training ini awake dhewe kudu tren ngene, lenggak ngene, enggak dadi ngene, iya kan? Enggak boleh. Kita harus punya prinsip ya. Sekalipun domba dikirim ke tengah-tengah serigala. Oleh karena itu firman Tuhan berkata apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Lo saya perhatikan, lo kok belajar cerdik sampai ular?
Cerdiknya ular itu bagaimana? Saudara, saya orang sering menyelidiki, tak golei, ya, saya cari kebenarannya. Cerdiknya ular itu di mana? Tak golei kebenaran mengenai ular. Oh, ternyata ular itu cerdik betul. Tidak berani menerjang, tidak berani menerobos. Kalau ada orang dia menghindar, aslinya ya, ular itu takut dengan orang. Saudara, ular itu wedi, saudara, dia menghindar. Kalau ada sembunyi, dia sembunyi supaya tidak ketahuan. Cerdiknya seperti itu. Maksudnya apa? Cerdik seperti ular. Jadi orang Kristen yang cerdik, pinter gitu ya. Jadi anak Tuhan ya cerdik betul gitu ya. Sehingga apa? Kita boleh menjadi saksi di antara orang-orang yang belum kenal nama Tuhan. Juga aja serkolan gitu ya. Wah, gua senang ini ngomong, enggak perlu. Pakai suara, pakai kalimat yang cerdik supaya yang mendengar itu senang. Wong sing mendengar senang. Ini orang Kristen nek kudu nyenengno banyak orang. Ubah perkataan saudara yang sering mungkin menyakiti orang lain, berkata angger. Dijauhkan itu, cerdik. Sekalipun saudara nggak pas dengan nanti saudara, coba direm. Berikan kalimat yang cerdik, berikan gambaran yang pas, sehingga orang yang mendengar, oh senang. Saudara, jangan karena emosi dan sebagainya, pakai itu bukan cerdik, saudara. Itu firman Tuhan seperti ular yang cerdik itu. Orang Kristen harus cerdik di tengah dunia. Kalau kepingin menjadi berkat, jadi cerdik di dalam situasi, kondisi, keadaan yang bagaimanapun. Orang Kristen harus cerdik, saudara, bisa diterima oleh semua orang. Nah ini penting. Jadi wong Kristen itu harus jadi saksi, iso diterima dalam semua medan, semua orang, saudara, di mana saja, bukan hanya kelompok kelas-kelas saja, orang-orang tertentu saja kumpul iso nerima, tapi bagi yang ini tidak bisa. Orang Kristen harus bisa. Wong melarat ya oke, wong gak punya ya oke, wong sugih ya oke, wong konglomerat ya oke. Ini maksudnya seperti cerdik. Jadi tidak usah pilih-pilih ya. Dalam pergaulan tidak usah pilih-pilih. Ya saya berani berkata kepada saudara, saya kepada saudara, contoh pendetamu ya. Saya masuk ke semua lapisan masyarakat, modelnya yang bagaimana. Sekalipun mereka tidak sama dengan agama dengan saya, tidak sama dengan kepercayaan dengan saya, tapi yang jelas itu loh, firman Tuhan katakan apa? Cerdik seperti ular. Di mana kamu hidup, yo cerdik itu ya. Jadi mereka tidak perlu, oh Kristen yo tidak perlu. Dia tahu dengan sikap kita. Oh, ke wong Kristen ini, oh wong Pak Pendeta, saudara, Pak Pendeta, piye tadinya. Terus saya lanjutkan, dan tulus seperti merpati. Wah, merpati, saudara yang tahu itu, hatinya murni, hatinya bersih, hatinya tidak kotor, ya, murni, wis tidak munafik, yo apik tenanan. Wong Kristen mestinya gitu, saudara. Ya kalau yang belum bisa belajar, murni hatinya, saudara. Rupanya firman, lihat kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu adalah kamu cerdik dan seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu maksudnya ayat ini. Oh ternyata dalam. Saudara, siang hari ini saya ingin berkata, saudara dipanggil dalam dunia itu menjadi berkat ya. Jadi saksi di antara orang yang tidak mengenal saudara, tidak mengenal pekerjaan saudara. Tapi saudara harus cerdik dan harus tulus seperti merpati. Itu yang Tuhan inginkan. Wes, ojo ikut terbawa, jangan terbawa. Wah, saudara disakiti orang melo tak. Biasanya wong kan gitu, disakiti, bales nyakiti. Tidak perlu, saudara. Tidak perlu yang itu semua.
saudara jadi saksi di tengah dunia ini. Lek orang menyakiti saudara, doakan mereka. Berkati Tuhan orang ini, berkati Tuhan, berkati orang ini. Saudara, ini terjadi pada kita sekalian. Kalau kita balas, wah jadi panjang urusannya. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, kiranya firman Tuhan sampai ini saja. Tuhan akan memberkati saudara. Saat ini kita akan adakan penyerahan anak ya. Saya minta disiapkan 2 kursi Bapak ya. Memain musik ke depan. Ya. Monggo Bu Chandra sama Bapak Galuh. Ya, puji Tuhan. Bapak Galuhnya, wah ini Bapak Galuh tambah anak 1. Puji Tuhan, ini pelayan kita ya. Ini pelayan kita banyak yang off ini ya. Saya sampai bingung, wah ini yang melayani ikut aja ya gitu. Mereka memang jiwa pelayanan. Ini melayan off karena melahirkan. Itu off mengandung 5 bulan. Betul Bu Mary, 5 bulan Bu Mary itu. Tak kongkon munggah itu. Ya Om saya mau, tapi gak enak wetenge gede ya. Gak lucu ya. Sudah kamu op aja dulu lah. Aku tahu jiwamu melayani, tapi nanti dulu setelah anakmu lahir, tak doakan tiap hari. Nah saudara, hari ini kita melihat ya bahwa ini anak siapa ini namanya? Nanti dulu. Namanya bingung saya. Nama anak ini saudara namanya Karen Hapu Malavika Jayabaya. Dieling-eling ya. Ini baik kudu ngiling-eling lek nyeluk opo. Jayabaya. Ini nama besar loh ini ya. Jayabaya ini nama besar sekali loh ini. Ya tentunya harapannya orang tua besok menjadi orang yang besar ya. Seperti namanya saudara, Karen Hapu Malavika Jayabaya. Karen, wong Jawa biasanya Karen namanya. Jenengi Karen, bukan jangan bilang Karen, bukan. Karen ya. Karen Hapu Malavika Jayabaya. Saudaraku yang saya kasih, kita melihat kehadiran seorang anak dalam rumah tangga merupakan anugerah Tuhan yang ditambahkan dalam setiap keluarga. Meskipun hal itu bukanlah tujuan dari sebuah pernikahan Kristen, karena saat keluarga mereka berkat Tuhan melalui kehadiran seorang anak dalam keluarga mereka, itu berarti ada tanggung jawab baru yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Tanggung jawab itu tidak lain adalah membawa anak untuk mengerti rencana kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Saya percaya nanti Karen akan menjadi seorang anak yang bertumbuh dewasa seperti kakak-kakaknya ya. Ini dari kecil Pak Galuh ini ya, Bu Chandra ini mengarahkan anaknya itu benar ya. Dia yang melayani apa itu rebana 3 orang. Dia yang melayani musik di sekolah minggu, main keyboard. Ini tidak gampang, tapi saya katakan ini salah satu modal yang baik, membawa anak-anaknya. Alangkah indahnya seandainya keluarga itu seluruhnya melayani Tuhan. Di gereja kita ini saudara, saya melihat para pelayannya keluarga semua. Pak Pras, Andrew, Bu
Saudara, ini Pak Teo, ini Rusi sebenarnya sudah pelayanan, tapi anaknya masih ganggu, belum dulu. Ini tujuannya apa? Ini tanggung jawabnya. Kalau Tuhan sudah berikan anak kepada keluarga itu, ini tujuannya apa? Diberikan kepercayaan. Orang tua itu diberikan kepercayaan untuk mendidik anaknya sedemikian rupa menjadi anak yang diberkati Tuhan nantinya. Ya bukan hanya nama yang diharapkan jadi besar, didikan mereka sangat berarti. Nah itu saudara, seorang penyair Lebanon yang bernama Khalil Gibran pernah menuliskan sebuah syair yang isinya kurang lebih seperti ini. Anakmu bukan anakmu, anak adalah kehidupan, mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikarunia pikiran sendiri. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau. Kalaupun busur dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Ia menentangmu dengan kekuasaannya hingga anak panah itu melesat jauh serta tepat. Ini syair daripada siapa itu? Lebanon, ya, orang Lebanon yang bernama Khalil Gibran. Sekalipun itu anakmu, dia berkata begitu, itu bukan anakmu, karena memang anak titipan Tuhan. Tapi tanggung jawab, jadikan dia orang besar, jadikan orang yang mengenal kehendak Tuhan. Ini penting, kita sayangi, kita kasih, tapi tujuannya sudah beda. Semakin berat Pak Galuh ya, tapi saya percaya anak ini akan menjadi anak yang baik ya. Siapa tahu loh, tahu-tahu Karen Hapu ini besok gede, Pak Galuh ya, aku pengen jadi pendeta lah ya Pak. Iya, pengen jadi pendeta anaknya ya Pak. Kalau ada pertanyaan seperti itu, sampean gitu Pak, siap nak. Saudaraku yang saya kasih, jadi anak itu anugerah Tuhan ya. Kita syukuri anak ini 1 bulan ya. Proses kelahirannya pun saya ada waktu itu di rumah sakit. Saya melihat Pak Galuh sendirian. Pak Galuh, kok jauh sampai siapa? Ih, kulo mawon. Candranya kemana? Itu dioperasi. Saudara, sampai selesai ya, sampai Chandra dibawa ke kamar, saya bisa melihat bayinya. Baru saya pulang, saudaraku. Dan hari ini akan diserahkan kepada Tuhan. Kita bantu dalam doa ya, supaya anak nanti kelak dewasa ya, tumbuh berdewasa, sehat walafiat, sehat melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, membuat orang tuanya bangga, membuat orangnya senang. Saudara, kalau ada anak yang membuat anaknya, orang tuanya senang, itu luar biasa, luar biasa. Ya, saya melihat anak ini Abu, Karen Abu ya. Saya setiap kali saya tanya dia, gimana anaknya? Duh, nangis saja Om. Ya enggak apa-apa. Chandra itu bidan, tahu.
saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, anak-anak sekarang kalau punya anak itu ya kadang kalau saya besok misalkan Andri Lucy diberkati karunia anak gitu, saya tidak berani macam-macam sing ini nggak berani saya apa zaman beda karo zaman kowe anake dewasa wis ibuke sing ngopeni ibuke wong ibuke yo bidan dia tahu caranya. Biyen istri saya ditaleni itu, sikile ditaleni, wetenge ditaleni, tapi gini ben opo? Saya dulu ben opo? Ben kenceng ada gitu, tapi saya juga kenceng dan meledak kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya berdoa, saya senang ya sebagai gembala pribadi, saya menyampaikan senang atas kelahiran karena Bu ini ya. Saya pengen sehat, dan dewasa, anaknya biar bengok-bengok, nangis-nangis, ya kepingin anak itu nangis gimana, wis pokoknya dia omong sehat, sehingga tidak mengganggu pekerjaan orang tuanya. Saya masih ingat dia, Pak Galuh cerita sama saya begini, Om nangis saja Om, melek sampai esok, sampai saya bilang gini, nah ndang turu sebentar lagi Papa nih arep pelayanan. Dia ngomong sama saya, anaknya melek tak jam 4, ya ngopo tapi gini, ngopo ya mulai sampai jam 4. Saudara, itu keindahannya. Kalau hari ini diserahkan kepada Tuhan, ini Pak Galuh, Bu Chandra itu merasa tidak mampu, jelas tidak mampu. Orang tua terbatas dalam mendidik anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya, sangat terbatas, sangat terbatas. Itu memerlukan apa? Tuhan tolong saya Tuhan, binalah anak saya supaya menjadi anak yang baik, anak yang diberkati oleh Tuhan. Sadar, jadi betul harusnya diserahkan kepada Tuhan. Ya, besok kalau sudah sekolah minggu ini lucu anak ini. Tambah jiwa baru. Sekolah minggunya. Ya, kita nanti akan berdoa, saudara, supaya diberkati oleh Tuhan anak Karen Habu ini ya. Saya minta jemaat bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Tolong bayinya diajak. Ya, Ibu Gembala betul ya. Terima kasih. Ku serahkan, ku serahkan anak ini. Bapa Pada yang baik, Bapa yang ada dalam surga, hamba sudah menyampaikan benaran firman-Mu kepada jemaat, dan hamba menyampaikan kebenaran firman kepada keluarga muda. Kiranya hari ini Bapak Ibu Galuh menyerahkan putrinya kepada Tuhan karena merasa tidak mampu menjaga, memelihara hidup anak ini. Tuhan, terimalah penyerahan mereka. Kau akan pimpin mereka menjadi hamba-Mu. Bapa dalam surga,
juga berdoa supaya anak ini dari kecil sudah diserahkan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku serahkan, ku serahkan anak ini. Bapak mau berdoa untuk kedua orang tuanya. Pada Sekali lagi kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi mereka menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diberikan hikmat akal budi untuk membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. ku serahkan, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. ku serahkan Nama Tuhan Yesus Kristus. anak Diurapilah engkau, diberkatilah engkau. Jadilah orang tua yang bijaksana, jadilah orang tua yang tegar, jadilah orang tua yang sabar, jadilah orang tua yang mengasihi anak-anakmu. Biarlah pagi hari ini terima berkat dari Tuhan itu. Kau akan menjadi seorang orang tua yang diberkati oleh Tuhan. Di pekerjaan Tuhan berkati kamu. Di mana saja engkau berada, Tuhan melindungi kamu. Bekerjalah, hiduplah bersama berkat Tuhan. ku serahkan anak ini Bapak berdoa pada untuk anak kecil karena Bu, dia diserahkan kepadamu. Mari Tuhan kau datang menjamah, kau datang secara pribadi menerima anak Abu ini. Anak karena Abu ini menjadi anakmu Tuhan. Lebih daripada itu, kau akan memberkati dia kecil hingga dewasa nanti. Tuhan berkati Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati kamu. Bertumbuhlah dewasa menjadi anak yang hebat, anak yang diberkati Tuhan, sehingga nama Tuhan dijunjung tinggi melaluimu. Oleh karena itu biarlah siang hari ini berkat Allah kami menyertaimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. ku serahkan, ku serahkan Sekali lagi serahkan tamu. Biarlah anak ini diberkati Tuhan, orang tuanya diberkati Tuhan. Demikian semua jemaatku yang hadir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, syukur bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai kepala gereja, hamba berdoa. Haleluya. Amin. pada Selamat ya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati ya. Ya, saudara, ini penyerahan anak Bapak Galuh, dan tiba saatnya saudara akan mendengar pengumuman dari Ibu Yuni Suyono. Monggo Bu.
Shalom Bapak Ibu Saudara dan dikasihi oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya akan membacakan jadwal pelayanan selama sepekan yang akan diawali dengan ibadah perak Selasa tanggal 18 Maret 2025 jam 6 sore WL Ibu Maria Diah Agung, tempat di keluarga Bapak Prasetyo, pengkhotbah Gembala Jemaat. Ibadah Komisi Wanita hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 jam 6 sore WL Ibu Darmiati, pengkhotbah Ibu Gembala. Doa umum hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, pemimpin doa Ibu Gembala. Ibadah Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 jam 6 sore WL Saudara Kia, pengkhotbah Gembala Jemaat. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 jam 7 pagi, terima tamu Ibu Endang Bogem dan Maksih Bogem, WL Ibu Maria Diah Agung, singer Ibu Sumi Sucito dan Ibu Suyono, pemusik Bapak Prasetyo, Bapak Ishak, Bapak Theo dan Bapak Galuh, dan Saudara Andromeda. LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah Gembala Jemaat, piket Ibu Haryanto, Saudari Septa, Ibu Eti dan Ibu Merisa. Ibadah Komisi Anak-anak hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 WL dan Firman Allah guru-guru sekolah minggu. Ini ada pengumuman. Minggu tanggal 6 Maret 2025 persembahan kolekte akan dijalankan seperti semula pakai kantong kolekte. Kotak persepuluhan akan ditaruh di depan. Yang kedua, calon majelis gereja GUP Alfa Omega Wonojoyo, Dewan Penasehat, tua-tua Bapak Prasetyo Utomo, Bapak Galuh Titus, Bapak Ishak dan Ibu Yunisyono. Sekali lagi saya ulangi, pengumuman Minggu tanggal 6 April 2025 persembahan kolekte akan dijalankan seperti semula pakai kantong kolekte. Kotak persepuluhan akan ditaruh di depan. Yang kedua, calon majelis gereja GUP Alfa Omega Wonojoyo, Dewan Penasehat, tua-tua Bapak Prasetyo Utomo, Bapak Galuh Titus, Bapak Ishak dan Ibu Yunisyono. Demikianlah jadwal pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu kami persilahkan kepada WL. Untuk baptisan nanti akan dilaksanakan pada Jumat Agung pagi di Menang. Sudah pasti di kolam renang Menang di rumahnya kakak. Jadi nanti baptisan di sana, kalau bisa nanti diikuti oleh orang tuanya untuk mengikuti putra putrinya untuk baptis di kolam renang yang ada di Manang sana. Terima kasih, Tuhan berkati saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku
Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat, jangan pulang lebih dulu. Setelah ini kita akan makan bersama. Sarapan pagi ini disediakan oleh keluarga Bapak Galuh dan Ibu Chandra. Jangan pulang, di sana sudah disiapkan. Monggo kita berdoa. Bapa dalam surga, terpuji namamu dan diagungkanlah namamu. Terima kasih hari ini Kau sudah memberkati kami. Kami percaya Engkau memberkati firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi tubuh kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Ibu yang mengandung, Ibu Mary, berkati kandungannya supaya nanti persalinan tidak terjadi apa-apa. Lahir sehat sebagaimana yang digenduli Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Wawan, Pak Wawan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menjamah sakit penyakitnya sehingga Ibu Wawan ini sembuh dari sakitnya. Terima kasih Tuhan. Yang lain-lainnya yang tidak Hamba-Mu sebutkan namanya, Hamba yakin Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Berkati WL singer, pemain musik, penerima tamu, berkati mereka semua. Dan kami jemaat-Mu, Tuhan akan berkati. Engkau akan memberikan apa yang kami gumulkan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sebentar akan pulang, jaga kami, lindungi kami, tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Mari saudara mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diberkatilah warungmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah wira swastamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usahamu. Kiranya kasih Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus boleh beserta denganmu mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus yang kedua kalinya datang. Terima kasih dalam mengucap doa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Silakan saudara langsung makan. Di sana disiapkan makanan.